Pare, Bu. Oh pare. Iya Mas, kamu ngomongin pare Mas. Gak ono sing manis jenenge pare ku Mas yo. Sak dunia yo pare ku yo pahit Mas. Ngono loh. Dia kalau benci kita bukan dia sendiri Mi, tapi ajak-ajak orang buat benci kita. Itu namanya penyakit Mbak, itu NPD Mbak. NPD itu salah satunya kayak gitu. Ya, NPD itu kayak gitu. Udah kita itu jangan takut. Dia itu coba ibaratnya itu tong kosong nyaring bunyinya. Ngerti nggak tong kosong nyaring bunyinya? Ketemu dia keplakin dase. Susuku besar sampai apa Bian gimana waktu main film gue cek goblok ya gue kan goblok gue gak apal-apal gue Bian sampai bolak-balik sampai sutradara tuh ulang lagi apa Bian apa kalimatnya dia baksoku bulat apa aku lagi ku kerangkeng misi bekantan meresahkan satu Indonesia. Iyo tadi balik selesai ngomongin bekantan dulu cabut acara pagi oh iya benar. Dulu dia itu ngata-ngatain pagi-pagi ambiar supaya dibungkus pagi-pagi ambiar. Intinya itu dia itu ujung-ujungnya dia pernah dijadiin co-host di pagi-pagi ambiar. Mau diterima, kan berarti munafik. Kalau dia itu membenci pagi-pagi ambiar ya udah benci aja, ngapain diterima, diundang atau bahkan pernah dijadikan co-host. Iya nggak sih? Oh bakso bulat besar, bakso bulat besar sama hidungnya yang gini, bakso bulat besar gitu kan? Mami nggak besuk Izaze gak? Enggak sayang, kan nggak begitu kenal. Ngapain aku besuk? Iya kepanasan terus, iri dengki. Dia itu kalau ada orang yang lebih sukses iri dengki. Orangnya kan kayak gitu. Menjanjikan di situ. Apanya sayang menjanjikan di situ? Bekantan siapa Mami? Ya ada itu bekantan. Kalau saya sebut namanya sayang banget. Ini terlalu bersih untuk menyebutkan nama kotor itu. Kalau netizen tak suka jangan nonton dan jangan banyak mau nangis minta kerjaan ke. Iya bener banget. Apalagi pas pada waktu mau di penjara itu kan nangis gitu. Gitu deh. Gitu. Salah kelihatan gitu. Gila ya. Gitu. Faktanya artis dan satu suka artis paling lama apa? Di bawah aku jauh kok. Dek dadi figuran aku wis punya film berapa? Sedekah gimana maksudnya? Sedekah bayarin sedekah ini maksudnya sedekah hartanya orang apa sedekah bayarin buat buzzernya kamu Kurniawan 61020 buat kamu beli beras gitu ya? Iya, buat beli berasnya kamu ya. Saya udah filmnya banyak, sinetronnya banyak ya. Dia masih jadi figuran. Gimana ceritanya? Si bekantan itu filmnya saya udah banyak, sinetron saya udah meledak Mimpi Manis. Masih sinetron ini. Dia masih jadi figuran gitu. Gimana ceritanya? Tanggapan Dewi Persik mengenai kalimat Karen Delano tentang doktif. Ya kalau Kak Karen Delano itu kan mewakili masyarakat ya. Karena kan di situ ada undang-undangnya bahwa ketika kita mengedukasi harus menunjukkan jati dirinya. Setahu saya seperti itu. Misalkan dokter apa itu sih kemarin aku sempat tanya sama Bang Sandi sempat tanya. Jadi istilahnya itu memang kita itu nggak boleh kalau misalkan kita mau mengedukasi nggak tahu jati diri kita itu siapa gitu. Itu harus tahu jati dirinya. Jadi kan masyarakat nggak semua masyarakat itu tahu ini sesosok siapa, ini siapa. Nah intinya seperti itu, nggak ada yang lebay, nggak ada yang dilebih-lebihkan. Apa yang diucapkan Kak Karen Delano itu sama aja seperti mewakili netizen yang lain gitu. Kalau memang itu netizen gitu. Jadi intinya kalau memang itu menjadi ciri khas doktif nggak apa-apa juga. Kan sudah dijawab sama doktif kan bahwa itu adalah ciri khasnya. Ya sudah gitu. Semuanya kan butuh ada komunikasi yang baik. Kalau misalkan kita bertanya seperti host juga kadang-kala pertanyaan-pertanyaan netizen yang memang harus disampaikan juga. Kalau misalkan tidak ada apa-apa ya tinggal dijawab dengan baik kan gitu. Apa yang perlu dipusingkan atau perlu diributkan? Faktanya kan memang masyarakat memang pingin tahu kan di balik topeng itu siapa kan gitu.
Apa yang membuat susah? Apa yang membuat pusing? Apa yang membuat marah? Cinta banget sama Mami DP sejak film Mimpi Manis. Aduh, makasih banget. Iya Mbak Super Gigi, amin. Iya betul ya. Jadi yang marah-marah itu kan buzzer, sama aja kayak saya juga dimarah-marahin, saya diserang. Saya nggak tahu itu logikanya nih kalau orang umum. Logikanya kalau orang umum, bukan akun bayaran, logika kita berpikir, kita pakai logika. Ngapain gua mau sentil-sentil artis, nggak ada kerjaan, ya gue paling jadi penonton aja. Logikanya. Tapi kecuali memang dia dapat uang 2.000 per kalimat, per kata per kalimat, atau misalkan per kalimat 2 kalimat lumayan 2.000, 4.000, 6.000, 8.000, 10.000, kan lumayan. Lama-lama buat beli bakso, kan? Guys, kalau kita itu beda pendapat, gak usah ngamuk guys. Setiap orang boleh berpendapat. Kan gak mungkin pendapat kita, ibaratnya kalau pendapat kita berbeda terus tiba-tiba kita dikeroyok. Ini kan negara demokrasi, kenapa harus dikeroyok? Jadi kita harus seotak gitu sama si jengger bekantang biadab itu? Enggak kan? Ya boleh dong kalau kita punya pendapat yang beda. Kita negara demokrasi. Kalian aku kasih tahu gak usah takut. Ngapain harus takut? Emang siapa bekantan itu? Bukan siapa-siapa. Mantan PSK, bukan mantan, masih PSK katanya ya. Mi makan bakso yang pedas segar kali. Aku gak suka pedes-pedes. Lagi heboh skincare doktif. Ya udah kan, kalau kayak lagi heboh skincare kayak gitu kan, satu sudah masuk ke kantor polisi, biar nanti polisi yang menentukan siapa yang salah, siapa yang benar, ya kan? Udahlah, capek ngeliatin guys. Ya mau ngeliatin per skincarean kayak gini. Coba kalau kita lihat, kita simak, doktif ini kan gak jauh beda kayak dokter siapa sih yang cowok itu namanya, dulu lupa aku, yang waktu itu bermasalah sama Kartika Putri. Siapa namanya ya? Siapa ya? Dokter Richard, ya kan? Dulu kasusnya kan juga kayak gitu, ramai juga kan? Udahlah, kita itu cukup jadi penonton aja. Ini kan negara hukum, sudah ada tatanan hukumnya, sudah ada tatanan sudah ada kewenangan masing-masing, yang berhak siapa, yang tidak berhak siapa. Iya, dulu kan ramai banget juga kayak gitu. Kan juga pernah dibahas juga gitu. Apa sayang, apa sayang, apa sayang, apa. Ada coba ketawa. Iya. Gitu ya kan. Nah, udah. Nanti kalau bagaimana di Indonesia kalau kita punya dokter-dokter seperti Doktif, Dokter Richard di seluruh Indonesia semua mereview, terus habis mereview, habis itu cek labnya nggak langsung diserahkan kepada BPOM, langsung dipublish. Waduh, perang dunia kayaknya ini. Perang dunia kayaknya. Kita cukup jadi penonton aja lah, ini negara hukum bukan negara rimba wes gitu aja. Nah, kalau misalkan ada yang berpendapat si A berpendapatnya beda dengan si B, ya udah mereka punya pendapat, bukan malah yang pendapatnya beda terus tiba-tiba kita dihajar. Kepentingannya apa? Mereka mau menghajar kita kalau kita nggak sependapat. Terserah kamu, Miss Tinse. Ini akunnya Dewi Persik, ngapain kamu ngomongin jengger di sini? Orang di sini. Kalau aku tidak ada bersaing buat jengger bekantan. Karena apa? Karena hidup aku bahagia dan dia tidak akan pernah bisa jadi seperti aku. Dan aku tidak tertarik dengan hidupnya yang jadi PSK, you know? Gimana sih ceritanya? Beda. Kamu bilang Dewi Persik bersaing, beda lah. Dalam hidupku tidak ada untuk bersaing, ya. Karena aku ini tidak akan pernah bisa disaingi oleh siapapun. Kamu tidak akan pernah jadi aku, apalagi bekantan. Jauh. Tidak akan pernah bisa jadi kayak Dewi Persik. Dewi Persik tidak tertarik sama hidup bekantan. Hidupnya penuh huru hara, PSK, segala macamnya. Aduh, jauh. Kamu ini, ya Allah, repot amat. Beda lah, ada nggak dia? Coba dia kalau memang kepingin sejajar dengan saya, show dong di acara-acara besar, acara-acara yang memang di depan para, nah gitu loh, ya.
Coba kalau dia ingin bersaing sama saya, filmnya harus banyak dulu kayak Dewi Persik. Ingin bersaing sama saya, sinetronnya harus banyak dulu kayak Dewi Persik. FTV-nya juga harus bisa nomor 1 ratingnya. Kayak siapa? Kayak gue pada waktu itu jadi FTV di Indosiar ya. Tes FTV gue nomor 1 juga di RCTI. Jadi kayak Dewi Persik dulu. Baru keren. Gue tertarik sama hidup dia. Enggak. Aduh, gimana sih ceritanya? Beda. Beda.